Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bayat Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Di materi ke-24 ini kita akan belajar tentang perilaku pacaran, dampak serta akibatnya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan melihat pengertian dari pacaran. Menurut beberapa ahli, diantaranya menurut De Gevona dan Rice, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Kemudian menurut Bowman, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika. Menokraitis menambahkan bahwa pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Jadi dari beberapa pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Lalu apa saja penyebab perilaku pacaran di usia remaja? Yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situlah para remaja mendapat dorongan untuk mencontoh budaya bangsa barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan hidup, sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia dini. Kemudian yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Pada saat ini, para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapat perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh kawan. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan ini akan menimbulkan kekecewaan. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Apabila si remaja berusaha mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka remaja tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian kita akan melihat dampak dari perilaku pacaran di usia remaja. Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Di dalam hubungan pacaran pasti ada suatu masalah yang dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari pertengkaran itu dapat mempengaruhi prestasi mereka di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat mendorong mereka untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Kemudian yang kedua, pergaulan sosial. Pergaulan bisa tambah meluas atau menyempit. Pergaulan tambah meluas jika pola interaksi dalam peran hanya berkegiatan berdua, tetapi banyak melibatkan interaksi dengan orang lain seperti saudara, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Pergaulan akan bertambah sempit jika sang pacar membatasi pergaulan dengan yang lain. Tidak boleh bergaul dengan yang lain selain dengan dia. Kemudian yang ketiga, mengisi waktu luang bisa tambah bervariatif atau justru malah terbatas. Umumnya, aktivitas pacaran tidak produktif, yaitu hanya aktivitas mengobrol, nonton, makan, dan sebagainya. Namun dapat menjadi produktif jika kegiatan pacaran ini diisi dengan hal-hal seperti olahraga bersama, berkebun, memelihara binatang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yang keempat, keterkaitan pacaran dengan seks. Pacaran mendorong remaja untuk merasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan berdekatan atau keintiman fisik. Mungkin awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang, tapi pada umumnya akan sulit membedakan rasa sayang dan nafsu. Karena itu perlu upaya kuat untuk saling membatasi diri agar tidak melakukan kemesraan yang berlebihan. Kemudian yang kelima, penuh masalah, sehingga berakibat stres. Hubungan dengan pacar tentu saja tidak semulus diduga, jadi pasti banyak terjadi masalah dalam hubungan ini. Jika remaja belum siap punya tujuan dan komitmen yang jelas dalam memulai pacaran, maka akan memudahkan ia stres dan frustasi jika tidak mampu mengatasi masalahnya. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, kebebasan pribadi jadi berkurang. Interaksi yang terjadi dalam pacaran menyebabkan ruang dan waktu untuk pribadi menjadi lebih terbatas karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berduaan dengan pacar. Selanjutnya kita akan melihat dampak negatif dari perilaku pacaran bagi remaja. Yang pertama, remaja mudah terjerumus pada perzinaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat, telah ditemukan kasus banyak remaja putri usia sekolah telah mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka pacaran terlewat batas. Kemudian yang kedua, menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga, sering munafik. Pacaran sering diikuti sikap untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku kaya, mengaku orang penting, dan sebagainya. Di samping itu, pacaran membuat kita sering berbohong dengan orang tua jika pulang terlambat karena keasikan pacaran. Kemudian yang keempat, sering melamun dan panjang angan-angan. Pacaran sering membuat orang suka berhayal dan berpikir tidak realistis lagi. Hari-harinya disibukkan dengan berangan-angan sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Kemudian yang kelima, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Pacaran biasanya disibukkan dengan acara berdua-duaan, jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah, hal ini akan membuat orang malas berkarya. Kemudian yang keenam, gaya hidup menjadi boros. Pacaran butuh biaya untuk jalan-jalan, makan-makan, tiket nonton pertunjukan, pulsa, parfum, dan sebagainya. Jarang ada orang tua memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Akhirnya orang menggunakan alokasi anggaran lain untuk kegiatan pacarannya. Gaya hidup akan menjadi lebih boros. Nah, demikian tadi materi tentang pacaran dan dampak negatifnya bagi remaja. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menjadi lebih memahami apa saja dampak negatif dari pacaran dan kita bisa menghindari perilaku pacaran. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi dengan video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.